Ya, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI) Abdullah Mansuri. Pak Mansuri masih bersama kami? Halo, Mbak Tasya? Halo, iya, bisa mendengar suara saya Pak Mansuri? Ya, sudah. Ya, Bisa Pak Mansuri, kita lanjutkan perbincangan untuk pengetesan COVID-19 di pasar tradisional. Kalau tadi Anda mengatakan yang angkanya cukup masif dilakukan ada di Sumatera Barat, makanya kemudian angka terkonfirmasinya menjadi sangat tinggi. Apa yang dilakukan di Sumatera Barat kemudian mungkin bisa dicontoh agar di daerah lain bisa dilakukan seperti itu? Komunikasi aktif antara IKAPI dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar dilakukan jejaring komunikasi juga dengan Dinas Kesehatan ya, yang itu di bawah naungan Wali Kota, melakukan rapid test dan swab dengan pedagang yang ada di masing-masing pasar di Kota Padang. Ikhtiar ini, upaya ini berhasil dilakukan. Memang begitu teridentifikasi, di awal ada sedikit yang teridentifikasi positif, langsung kita bergerak cepat untuk secara bertahap melakukan rapid test dan swab di pasar di Kota Padang, khususnya di Pasar Raya. Dan ini kami buktikan bahwa setelah pasar itu di rapid test atau swab, tingkat disiplin pedagang dan pembeli cukup tinggi. Jadi dinyatakan bahwa ada yang positif, maka mereka segera melakukan upaya-upaya berbenah diri ya, dan relatif disiplin dibanding pasar-pasar lain. Ini yang mencoba kami dorong agar dilakukan di beberapa daerah lain. Walaupun tidak mudah melakukan rapid test dan swab di pasar, perlu komunikasi aktif, perlu penjelasan yang agresif ya terhadap pedagang, dan tanpa menggunakan cara-cara yang provokatif. Harus dilakukan dari hati ke hati. Ini kami lakukan berhasil di Padang, dan setelah itu di Padang dinyatakan negatif, maka pedagang ditempelin stiker. Kalau negatif ditempelin stiker. Sampai pedagang yang positif itu kembali sehat dan negatif baru ditempel stiker. Ini meyakinkan kepada publik. Kami ingin menyampaikan bahwa pasar tradisional adalah pusat ekonomi daerah, pusat distribusi pangan rakyat, maka perlu dijaga bersama, dan kita nyatakan pasar itu dinyatakan bebas dari COVID setelah mendapatkan tes yang beberapa kali terjadi. Termasuk di beberapa pasar lainnya, pasar Solo kemarin melakukan syukuran ya karena pedagangnya dinyatakan negatif. Cara-cara ini menggugah kembali masyarakat untuk tidak khawatir berbelanja ke pasar tradisional. Karena ekonomi pedagang cukup sulit, maka kita dorong dengan langkah-langkah itu, Mbak Tasya. Tapi tidak menutup juga kemungkinan ada penolakan seperti yang tadi Anda katakan, penolakan dari para pedagang untuk dites atau di rapid maupun di swab. Kalau dari pengalaman IKAPI sendiri, apa kira-kira yang menjadi dasar penolakan mereka, Pak Mansuri? Mbak Tasya, tadi di awal saya sampaikan bahwa banyak isu yang beredar di pedagang, banyak informasi yang salah, banyak informasi yang kurang tepat, atau komunikasi yang buntu antara pedagang dengan pengelola pasar. Contoh di Cilengsi beberapa hari yang lalu ada penolakan, petugas medis akan melakukan rapid test. Ya karena memang sebelumnya dinyatakan ada yang positif, tetapi pedagang tidak tahu siapa itu sebenarnya yang positif dan sekarang di mana. Ini yang harus dilakukan secara intens. Komunikasi ini harus dibangun dengan baik. Jangan melakukan komunikasi yang satu arah gitu. Kalau nggak mau saya rapid test, maka akan ditutup. Ini langkah-langkah dan upaya-upaya yang kurang menurut kami. Maka lakukan komunikasi, kalaupun ada yang buntu, kami IKAPI akan coba memfasilitasi dengan pedagang agar bisa berjalan protokol kesehatan dan rapid test itu ada di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Dari apa yang terjadi di Pasar Cilengsi, apakah memang lebih baik dibuka saja? Misalnya memang diketahui ada yang positif, kemudian apakah memang lebih baik dibuka nama dan posisi kiosnya agar kemudian masyarakat lebih terbuka untuk dilakukan tes swab atau rapid? Tidak pun di masyarakat, paling tidak internal pedagang juga harus tahu di siapa itu pedagang yang positif dan apa yang harus dilakukan. Itu penting didiskusikan dengan pedagang. Langkah apa yang harus dilakukan, apakah kiosnya sementara di sekat dulu untuk disemprot desinfektan, atau upaya-upaya lain yang dilakukan. Asal komunikasi itu dibangun dengan baik, asal silaturahmi itu dibangun dengan pedagang secara terus-menerus,
saya punya keyakinan pedagang juga butuh untuk pasarnya dibuka, untuk bisa kembali pulih ekonominya, dan pasar Cilengsi juga diharapkan mampu menarik perhatian publik bahwa pasar ini aman dari COVID-19, maka kami mendorong agar pemerintah daerah melakukan komunikasi aktif dan baik dengan pedagang. Baik, sudah disebut juga tadi oleh Pak Mansuri pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana akan menerapkan sistem ganjil genap nomor kios untuk buka tutup selama masa PSBB transisi. Anda mengindikasikan tampaknya memang ada penolakan dari para pedagang. Ada rencana tidak atau proposal apa yang diajukan oleh IKAPI agar kemudian tidak harus melalui cara seperti ini tetapi bisa tetap menegakkan protokol kesehatan yang meyakinkan baik pembeli maupun yang berdagang mereka akan tetap aman selama proses transaksi? Ya, hari ini kami kirim surat ke gubernur untuk menawarkan alternatif lain ya, selain ganjil genap, karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi pedagang di DKI Jakarta cukup sulit pasca PSBB dan Ramadan kemarin yang cukup mengalami penurunan cukup drastis, Mbak. 65% penurunan kami di DKI Jakarta dan hampir rata-rata seluruh nasional. Ada beberapa pasar yang sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami berharap ini sebagai acuan atau bisa jadi dasar bahwa ganjil genap itu bisa dilakukan jika upaya-upaya alternatif itu buntu gitu. Seperti di pasar Bendo Trenggalek ya. Mereka mempersiapkan banyak hal untuk diberlakukan di pasar. Contohnya menyiapkan pengukur suhu badan di depan pasar ya. Siapapun yang masuk diingatkan untuk menggunakan masker. Tidak hanya pedagang tetapi pembeli juga didorong untuk menggunakan masker. Terus disiapkan sekap plastik ya, tirai plastik untuk membatasi atau menghambat komunikasi itu secara langsung. Karena di pasar tradisional ini kan secara langsung komunikasinya, Mbak, tawar-menawar secara langsung, menggunakan uang gitu ya. Jadi kami mendorong agar upaya-upaya protokol kesehatan itu dilakukan terlebih dahulu. Kami belum begitu banyak melihat maksimalnya upaya Pemprov DKI melakukan protokol kesehatan di pasar di DKI Jakarta. Maka kami meminta agar upaya-upaya yang sudah dicontohkan pasar lain seperti pasar Bendo Trenggalek, pasar di Semarang sudah melakukan pembatasan dengan cara menggunakan ruang terbuka untuk mengatur ulang jarak lapak satu dengan lapak yang lain. Ya, di Kota Salatiga juga begitu. Kalau memang sudah tidak ada pilihan lain, COVID itu menyebar cukup kuat di pasar tersebut, maka itu pilihan terakhir silakan. Tetapi kalau alternatif itu masih belum dijalankan, saya berharap alternatif yang ada itu tetap dijalankan agar pedagang di DKI Jakarta tetap bisa berdagang sebagaimana mestinya, Mbak. Baik, mudah-mudahan jadi masukan dan didengar oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi tetap dengan menjaga kedisiplinan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time.